Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penerimaan anggaran perusahaan untuk kelas 11 OTKP. Berikut pemaparannya. Berikut ini adalah sumber-sumber keuangan atau permodalan dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada dana sendiri, dan kedua ada dana pinjaman. Sumber keuangan dalam suatu perusahaan yang pertama adalah dana sendiri. Sumber dana perusahaan dapat berasal dari dana sendiri atau modal sendiri. Umumnya penggunaan dana sendiri sering dilakukan oleh perusahaan milik perseorangan. Kelebihan dari sumber dana sendiri ini adalah lebih fleksibel dalam pemakaian jumlah dan waktu penggunaannya. Selain itu, dana dapat dialokasikan sesuai dengan keputusan sendiri. Dan sumber keuangan dalam suatu perusahaan yang kedua adalah dana pinjaman. Dana pinjaman ini merupakan dana yang berasal dari pihak luar. Berikut ini merupakan bentuk dari dana pinjaman. Yang pertama ada kredit usaha. Kredit usaha merupakan salah satu bentuk pinjaman yang berasal dari pihak bank, leasing, pegadaian, maupun koperasi. Umumnya, kredit usaha perbankan dibedakan menjadi kredit investasi dan modal kerja. Dan yang kedua adalah kredit tanpa agunan atau KTA. Merupakan kredit yang ditunjukkan untuk perusahaan tanpa menggunakan agunan. Kredit tanpa agunan ini dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi yang tidak memerlukan kredit dalam jumlah yang besar. Umumnya, kredit yang diberikan berkisar 5 juta sampai maksimal 150 juta dengan jangka waktu yang beragam. Dan yang ketiga adalah kredit BPR. BPR melayani orang-orang yang membutuhkan pendanaan usaha, terutama UMKM, dengan sistem dan persyaratan yang mudah. Fasilitas kredit dari Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR relatif lebih mudah persyaratannya dan prosesnya dibandingkan dengan bank umum. Namun, harus diingat bahwa tingkat bunganya lebih tinggi daripada bank umum dan dengan jangka waktu yang relatif singkat. Dan yang keempat ada leasing atau leaseback. Leasing ialah program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan. Pinjaman tersebut diberikan tidak berupa uang tunai, tetapi berupa pembelian aset bergerak perusahaan, seperti kendaraan bermotor. Adapun leaseback adalah pinjaman yang diberikan pada usaha yang membutuhkan dana tunai dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor yang dimiliki. Selanjutnya adalah Perum Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki pemerintah untuk menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang tertentu dan dengan tingkat bunga yang relatif rendah serta dihitung per 2 minggu. Adapun contoh produk pegadaian yang dapat dimanfaatkan untuk kredit pinjaman antara lain KCA, kredit cepat aman, Krasida, kredit angsuran sistem gadai, atau Kreasi, kredit angsuran sistem fidukial. Dan selanjutnya adalah koperasi. Koperasi yang menyalurkan kredit usaha ini, yaitu Koperasi Kredit atau Kopdit, ataupun KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Selanjutnya ada pinjaman BUMN. Dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN adalah dana kemitraan yang sebagian berasal dari laba perusahaan yang disisihkan untuk pengusaha kecil. Dan selanjutnya ada pinjaman departemen. Pemerintah juga memberikan program kredit usaha kecil melalui beberapa departemen. Terdapat 3 departemen yang mempunyai fasilitas pembiayaan untuk UKM, yaitu Departemen Pertanian, Departemen Koperasi, dan Departemen Perindustrian. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penerimaan anggaran perusahaan. Yang pertama, modal yang disetorkan oleh pihak investor atau pemilik modal. Dan yang kedua, hasil penjualan produk untuk perusahaan. Dan ketiga, piutang perusahaan.
Dan keempat, pendapat lain seperti adanya bunga bank, jasa giro, dan dividen. Dan yang kelima, adanya penerimaan bukan pajak seperti bunga yang berasal dari kredit bank. Dan terakhir yang keenam, adanya suatu pengurangan pada aset tetap perusahaan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.